Bang Patrick, channel podcast apa aja yang menurut saya menarik. Hari ini kita mau bikin part 2 yang kemarin itu, yang setelah saya bikin wall mount buat PS4. Hari ini saya mau bikin sticknya, wall mount buat sticknya. Saya tunjukin ini gambarnya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Setelah kemarin kita bikin wall mount buat PS-nya, ini sekarang kita mau coba pasang sticknya seperti itu. Ini masih belum sempurna karena masih ada satu tempat yang belum kepasang. Ini saya tunjukin hasil hampir akhirnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Masalah seperti apa posisinya itu terserah kalian. Ini memang sih kalau buat saya ini sedikit kurang kesana dikit, tapi nggak apa-apa. Nanti kita tambahin satu lagi di sini. Kita langsung aja ke bengkel gimana caranya untuk bikin kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba bikin satu lagi seperti yang sudah kita pasang tadi itu ya. Yang tadi kan sudah satu kepasang, ini masih ada satu controller lagi warna biru. Ini mau saya bikin. Seperti yang saya bilang, alatnya itu sangat mudah dan sangat murah. Ini kalian beli seperti ini buat biasa naruh figura atau semacam souvenir-souvenir yang berbentuk mangkok atau piring kecil, itu biasanya pakai kayak gini. Ini bisa dicari di toko figura, di toko itu yang buat foto-foto studio itu, atau di bahan-bahan plastik kayak kalau di Jogja itu Fortuna, Progo ya gitulah. Ini saya beli di Fortuna di Jogja, harganya sekitar 3.600, bukan sekitar, memang cuma 3.600. Ini kebetulan ada bekas, ini sampai kotor ya. Kita nggak akan pakai ini, kita mau pakai yang baru biar sama-sama baru kayak tadi. Oke, sekarang kita mau coba, ini buang dulu ya. Nah, alat utamanya adalah ini, dan kemudian kita butuh yang namanya lem epoksi. Kalau misalkan kalian nggak nemu lem epoksi, saya kebetulan pakai JB Weld ini, saya udah punya dari lama. Jadi ini itu kalau misalkan beli, kemarin saya lihat mereknya bukan ini ya, tapi yang jelas lem epoksi gitu. Itu saya kemarin lihat di toko elektronik, kayak yang jual-jual elko, resistor segala macam itu ada jual. Harganya satu, ini 2 tube gitu, cuman tube kecil ya, itu 40.000. Kalau saya cek ke toko bangunan malah lebih mahal, sekitar 57 hampir 60.000. Saya cek kemarin di BJ Home ya. Ya, itu di BJ Home itu lebih mahal, sekitar 57. Tapi mereknya juga beda. Tapi yang jelas sama-sama fungsinya. Kalau kalian nggak mau beli yang kayak gitu, itu kan mahal ya. Bisa pakai lem besi yang 2. Abu-abu sama putih ya kalau nggak salah. Hitam sama putih. Wah, itulah intinya, nanti jadi kayak besi gitu. Lem besi sekitar cuman kalau nggak salah 5.000 atau 7.000, nggak sampai 10.000 lah. Jadi kalau dihitung-hitung ininya 3.600, anggap aja 4.000, terus lemnya anggap aja 6.000, berarti kan sekitar 10.000. Jadi masih termasuk murah. Oke, jadi alat-alatnya cuman ini. Terus karena kita mau epoksi posisinya terbuka, mau nggak mau ini harus ditutup, makanya kita butuh makanya kita butuh lem, plester. Sebagusnya itu pakai yang kertas, cuman kalau saya nggak punya kertas, pakai ini nggak apa-apa, kemarin juga pakai ini. So kita langsung praktek aja. Nah, karena kita mau cobanya seperti ini, karena kita mau pasangnya tuh seperti ini. Nah, ini kan tingkat bukanya itu kan, tingkat ke pembukaannya itu kan nggak maksimal ya. Kalau ini saya buka maksimal seperti ini ditaruh, bisa-bisa aja, tapi ini goyang, nggak stabil ya. Ini nggak goyang. Nah, ini mau nggak mau kan kita harus ngikutin celahnya ini tuh berapa senti. Saya bikin manual aja, jadi saya kira-kiranya seperti ini. Nah, begini. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau ini sudah selesai, ini kan kira-kiranya seperti ini. Nah, ini sudah pas ya. Nah, gini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah pas, kita amankan dengan lem. Sebentar, lemnya malah lupa. Nah, saya pakai lem ini buat men-secure bukaannya itu. Ini lem yang sering dibilang lem Korea atau lem G. Ini harganya 5.000. Ya, ini anggap aja kalau orang rumahan pasti punya ini, jadi nggak usah dihitung. Tinggal mikirin ini sama itu. Oke, langsung kita praktek. Kita kira-kiranya seperti ini ya. Nah, ini tuh diamankan. Nah, ini tuh yang agak susah, agak tricky itu di sini nih. Gimana caranya ini tuh seperti ini. Terus jangan sampai goyang lagi. Ada salah satu cara adalah seperti ini. Ya, terus ini kita lem.
Tapi hati-hati kalau sampai netes di sini, sayang juga kan. Jadi ini hati-hati dulu. Sebentar, saya buka. Oke, ini sudah saya buka. Ini harus diamankan. Kira-kira seperti ini ya. Saya pengennya ini kanan kirinya cuma segini. Jadi ini seperti ini diamankan. Nah, seperti ini. Di bagian engsel ini kita lem pakai lem G, cuman biar bukaannya tidak goyang. Jadi kita tunggu kering, nanti baru kita angkat. Nah teman-teman, ini kelihatannya sudah kering, jadi seperti ini nanti ya. Kira-kiranya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu terbuka, juga tidak terlalu menutup. Jadi sekira-kiranya aja. Kita tadi sudah disecure. Nah kalau kira-kira sudah loh ini nempel, ini nanti kita tambahin lem biar benar-benar sampai kencang. Pastiin ini nanti kering, dibolak-balik, di sini tempelin lagi. Nanti kalau sudah benar-benar kering, kita akan nempelin ini di bagian belakang, biar ketika kita cor, ibaratnya kita cor pakai lem itu, lemnya nggak akan keluar dari kanan maupun kiri dan atas dan bawah. Ya, ini udah kuat, tapi saya nggak berani nakuk, nggak usah ini. Yang penting ini dianggapnya sudah kuat, tidak bisa nutup lagi. Kita aplikasikan plasternya ini. Pastikan yang sini ketutup biar tidak tumpah ya. Di sini juga kita tutup. Tidak perlu sempurna, yang penting nanti tidak menutup. Tidak tumpah. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Tidak perlu sampai yang gimana-gimana, yang penting ini kencang, tidak sampai tumpah ini ya. Yang penting celahnya ini harus kita tutup. Oke. Dianggap aman ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, kita sekarang mau ini. Rata-rata sih penggunaannya itu secara general sama. A sama B dicampur, mau merah, mau putih, mau ini, biasanya dua warna dicampur, diaduk sampai rata, kemudian kita corkan di sini. Let's go. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup, kita tuangkan kembali. Oke, seperti ini kita tuangkan dan kita goyangkan kanan kiri biar seimbang merata. Ini berdasarkan pengalaman yang kemarin tuh saya bikinnya terlalu banyak, jadi itu luber, bener-bener yang tidak terduga, bener-bener mak deledek gitu, itu ternyata sampai tumpah. Jadi ini saya sengaja bikin 1 gram itu ternyata sudah lebih dari cukup, bisa sampai ujung sama ujung. Toh nanti yang saya pasang itu ternyata saya potong. Sebentar, mana ya? Nah, ini ujungnya saya potong, jadi sebenarnya nggak usah sampai situ, nggak apa-apa, tapi oke lah, biar seimbang. Jadi saya ratakan. Ini seperti kalian lihat, ini itu kelebihan. Jadi kalau dari samping ini timbul gitu ya, naik ke atas gitu epoksinya. Ini udah benar-benar keras. Ini sih tergantung kalian. Kalau kalian mau full dipakai semua biar estetikanya dapat, ada ukir-ukirannya gini, is okay. Tapi kalau saya lebih suka dipotong biar nanti ketika si sticknya itu dipasang, ujungnya itu nggak nongol. Dan memang agak susahnya nanti ketika kalau ini mau utuh segini. Kalau mungkin kalian punya sticknya cuma satu, it's okay, karena nanti biasanya karena di sebelah kirinya itu nanti konsolnya, terus PS sticknya tuh di sebelah sini ya, jadi bisa ngimbanginnya tuh enak. Tapi kalau kalian punya dua, mau nggak mau kan sebelah sini sama sebelah sini. Nah kalau pakai ini, karena ini panjang, ujung sama ujung ini kalau mau ketemu, ini nanti melebihi kotak di PS nya. Jadi nanti
mau agak ke atas banget atau ke bawah banget, jadi nggak bisa yang center kotak garis-garis gitu tuh nggak bisa. Jadi seperti ini dulu, kita tunggu sampai kering, nanti baru kita eksekusi lagi. Oke guys, ini setelah saya tunggu 1 malam. Kalau di sini sih bilang 5 menit. Ini ya, quick setting epoxy 5 menit selesai. Cuman somehow ini saya sudah pakai ini berapa kali? 4 kali. Setiap pakai kalau 5 menit itu cuman kering sentuh. Dan ini pun udah semalaman, kayak masih kayak lengket-lengket gitu loh. Yang project yang pertama yang sudah saya tempel tadi itu saya tunggu hampir seharian ya. Ini bisa dilepas sekarang. Nah, fungsinya itu biar ini tidak meluber. Ini masih ada yang berlubang, nggak ada masalah. Yang penting ini sudah kuat, sudah kokoh. Ini tuh udah kuat, cuman ininya kalau disentuh tuh masih lengket-lengket gitu. Jadi saya sarankan kalau mau ditunggu sehari full lah ya, baru mau dieksekusi silahkan. Tapi kalau saya sih nggak masalah, wong ini nanti juga ketutup. Kita coba lagi. Ini kalau misalkan ini sudah selesai, ya kan posisinya, angle-nya ya, bukannya derajatnya itu sudah pas ya. Kita coba apakah meleset. Nah kan, ini ya, nanti ini kan posisi gini, aman ya. Ini sama sini ketemu ya. Ya kalau misalkan meleset-meleset dikit itu wajar, karena ini DIY. Oke, nanti kalau sudah selesai, nah ini nih, kalau misalkan ini nempel di dinding seperti ini kan metongol ya, ini muncul kelihatan. Nah ini kalau saya lebih sukanya itu biar nggak kelihatan, ini dipotong di sekitaran daerah sini ini ya. Ya intinya dipotongnya segini lah. Oh ya, ini kemarin karena epoksinya sisa dan saya ada potongan ini kayak hook ini, saya colokin ke dalam. Ini udah kencang banget. Ini bisa buat gantungan baju. Nggak apa-apa. Nah ini nanti saya samain aja, nanti potongnya kira-kira segini. Nanti kalau udah dipotong, di sini dikasih countersink 2. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini udah kita potong seperti ini. Nanti kita round kan, kita bikin halus sedikit pakai Dremel. Tapi sebelumnya kita countersink dulu. Saya ada 4 ukuran, tapi yang paling gede itu ukuran 12. Ini pakai ini aja. Nanti masih harus dibesarkan lagi sesuaikan dengan mata bautnya ya. Kegedean, it's okay lah. Buat pakai sendiri nggak usah ragu-ragu. Nah, nanti karena kita mau pakai ini, jadi ini lubangnya digedein dulu. Nggak usah saya video ya, cuman digedein pakai bor biasa kok. Nah seperti ini guys, kalau sudah kepasang seperti yang saya bilang kemarin, begini. Jadi bersih ya, nggak ada kabel satupun. Ya memang PR-nya adalah ini nggak bisa ditempel speaker output, maksudnya nggak bisa dipasang speaker eksternal karena ya otomatis narik 1 kabel lagi. Besok gimana caranya baru mau saya akalin, jadi nanti kita lihat, nggak tahu gimana caranya ngakalin. Yang penting besok kalau bisa kesambung sama speaker eksternal ya. Kita ulang lagi seperti ini. Kalau dideketin ya seperti ini. Nah kan kalau dari sini nggak kelihatan ya, karena itu saya potong. Kalau kalian suka ada metongol-metongolnya gitu ya nggak usah dipotong. Oke, begitu saja. Ini rapi kan ya. Oke gitu aja ya. Dan tadi kita sudah bikin wall mount buat PS4 controller.
Ini adalah video sambungan dari yang wall mount PS4 kemarin, jadi mungkin simple aja ya. Gampang banget, modalnya dikit, hampir bisa dibilang kalau buat saya budgetnya paling sekitar 10.000. Jadi kalau dua ya berarti 20.000. Asal kalian sudah punya epoxy lemnya. Kalau misalkan pun nggak ada epoxy, kalian juga bisa pakai lem besi. Itu juga epoxy sebenarnya, cuman nggak bening. Kalau ini kan yang bening, jadi sama aja. Yang penting buat memperkokoh. Ketika dibuka itu kan dia agak flimsy ya, agak goyang-goyang. Jadi gitu aja dulu ya video kali ini, karena projectnya sangat simpel, karena ini adalah penerus dari part 2 nya ibaratnya dari project yang sebelumnya. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Saya Bang Patrick undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.